makam yang tadi kita bahas itu nggak ada di Malaysia. Itu ada di Palu, Sulawesi Tengah. Dari semua fakta tadi, masih nggak percaya kalau Upin Ipin nggak ada? Gue sih enggak ya. Ya benar, karena semua teori konspirasi dan berita yang viral segala macam ternyata emang hoak doang gitu. Makanya judul video hari ini, kebohongan terbesar yang ada di serial Ipin Upin. Mobil Vanda dibohong, Upin mati juga bohong, semuanya cuman kemakan hoak. Karena sebenarnya makam yang tadi kita bahas itu nggak ada di Malaysia. Itu ada di Palu, Sulawesi Tengah. Terus tadi makamnya punya siapa bang? Kenapa namanya Upin Ipin juga dan makamnya bentuknya kecil? Ada jawabannya. Ini fakta baru yang gue baru tahu juga. Ternyata Upin Ipin itu nama aslinya adalah Arifin bin Abdul Salam dan Arifin bin Abdul Salam. Nah kalau udah meninggal kan kita pakainya nama lengkap kan pasti. Harusnya nggak ditulis dengan Upin Ipin. Nah keluarga si pemilik makam dua yang rame ini juga udah klarifikasi. Nah om dari dua almarhum yang ada di makam tadi, di tahun 2000 beliau yang ngebenerin makam kedua bocil tadi. Dan kedua orang tuanya nggak tahu tuh mau kasih nama apa. Nah, salah satu keluarganya ngide kasih nama aja Upin Ipin. Infonya si Upin ini meninggal di 1995. Waktu itu pas umurnya masih 1 tahun dan meninggal karena penyakit. Selang setahun dari itu, si Ipin juga meninggal di tahun 1996 karena penyakit yang sama juga. Nah si omnya tadi kan tahun 2000 dia mau benerin makam ponakannya ini, tapi nggak tahu nih ini ada makam ponakan gua dua dari keluarga, tapi gua nggak tahu namanya siapa. Nah karena gua lagi renov batu nisan dan kuburan segala macamnya, makanya sekalian aja gua kasih nama Upin Ipin. Nah, bahkan pihak dari Leskopek studio yang bikin Upin Ipin, mereka juga langsung ngebantah, ngasih klarifikasi dari teori-teori dan asumsi liar yang ada di internet. Mereka bilang kalau Upin dan Ipin bukan dari kisah nyata, tapi murni karakter fiksi yang dibuat dari tim kreatif mereka. Salah satu fakta yang gue tahu dari Upin dan Ipin kenapa mereka botak dan rambutnya cuma satu, itu karena awalnya mereka bentur sama budget untuk bikin animasinya, makanya rambutnya cuma satu aja dan salah satu aja. Terus kalau fiksi kenapa nggak diceritakan kalau mereka ada orang tua aja bang? Nah sama kayak yang alasan rambut botak dan rambut sehelai tadi, waktu itu pihak studionya bilang kalau waktu itu proyek Upin Ipin ini cuman proyek sampingan aja, nggak pernah kepikir kalau bakal segede kayak sekarang. Karena kurangan waktu, budget dan juga tenaga, akhirnya diputusin lah sama studio, udahlah kita buat aja nih dua anak yatim piatu aja. Biar apa? Biar mangkas biaya. Ya nggak aneh kalau cerita-cerita begini tuh ramenya, ini harusnya rame di negara sana juga kayaknya harusnya, tapi tetap di Indonesia paling heboh dan paling ramai karena apapun yang berbau dengan bisnis tuh di kita tuh laku gitu.